Apakah perjalanan waktu dari V itu akan menyelamatkan Jin sendiri? Karena di pintu tersebut ada tulisan Save Me. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, no kan ya? Dan buat kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai teori dari BTS dengan judul lagunya yang berjudul Film Out. But wait, tahan dulu. Sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu dong untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain, terutama para ARMY ya guys. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Film Out merupakan single digital Jepang kedua oleh BTS. Jadi album ini dirilis pada tanggal 2 April 2021 dan muncul sebagai lagu pertama pada disc pertama untuk album kompilasi Jepang keempat mereka, BTS The Best. Lagu tersebut akan menjadi lagu soundtrack film Jepang Signal the Movie. Dan untuk informasi saja, salah satu member dari BTS yaitu Jungkook menjadi penulis serta produser untuk lagu tersebut bersama dengan Iori Shimizu. Untuk label yang memproduksinya adalah Big Hit Entertainment bersama dengan Universal Music Japan. Jadi dari informasi sekilas mengenai Film Out tadi, dapat kita simpulkan bahwa Jungkook di sini itu luar biasa banget ya, gila. Dia itu memproduseri lagu tersebut dan juga menulis lagunya. Jadi nggak heran sih kalau Jungkook ini disebut sebagai Golden Maknae, karena dia itu emang bener-bener hebat banget. Kemarin dalam comeback yang Life Goes On, dia kan jadi sutradara. Habis itu dia juga nulis lagu banyak, piece. Gila banget sih. Gak cuma pandai nyanyi, gak cuma tampan juga, dan juga gak cuma jago ngedance, tapi dia ini hebat dalam segalanya. Wah, jinja tebak. Dan gak cuma Jungkook saja sih guys. Kalau kita berbicara mengenai Maknae dari agensi Hype atau Big Hit Entertainment, itu semuanya emang luar biasa. Salah satu contohnya adalah Yuning Kai dari TXT. Dia juga merupakan Golden Maknae sih, menurut aku. Serius. Kenapa aku sebut dia itu Golden Maknae? Karena kalian lihat sendiri deh, Yuning Kai itu kayak gimana. Dia itu udah bisa nulis lagu, habis itu tampan juga, habis itu dia juga pandai nyanyi, ngedance juga apalagi, acting juga apalagi. Intinya adalah Maknae yang berada di Big Hit Entertainment itu emang selalu amazing guys. Serius, Maknae dari Big Hit itu emang bagus banget gitu. Jadi nggak heran sih kalau sekarang aku juga akan menjadi Big Hit stan. Kenapa aku menjadi Big Hit stan? Karena kualitas dari artis-artis Big Hit itu emang luar biasa banget. Aku sangat salut banget dengan bagaimana kualitas mereka. Serius guys. Oke, sekarang kita akan lanjut mengenai Film Out. Udah pada dengerin kan lagu dan juga musik videonya, udah pada nonton ya. Dan sekarang musik video Film Out di Indonesia itu masih trending nomor 2 di YouTube. Kemarin nomor 1, sekarang menjadi trending nomor 2. Enggak apa-apa ya guys. Ini membuktikan bahwa kekuatan dari BTS itu emang cukup besar banget. Karena sekarang itu kan BTS ini comeback dengan lagu Jepang gitu. Apalagi kalau mereka comeback dengan lagu Korea, itu pasti akan bertahan berminggu-minggu untuk trending di YouTube. Dan berbicara mengenai teori, yang namanya BTS itu nggak mungkin nggak ada teori dalam musik videonya. Bener nggak? Pasti selalu ada teori. Seperti yang berikut ini, ada beberapa teori yang telah aku simpulkan, yang mana teori ini bukan pendapat aku secara murni, tapi teori ini juga berdasarkan pemikiran dari para ARMY semuanya. Dan langsung aja kita kulik bersama-sama. Untuk poinnya pertama, itu adalah mengenai ledakan. Jadi, ada adegan ledakan nih guys dalam musik video Film Out, yang mana adegan ledakan ini terasa sangat familiar banget nih. Karena sebelumnya, kita juga pernah melihat adegan tersebut dalam musik video untuk lagu Fake Love, dengan Jin yang juga berada dalam ruangan yang meledak tersebut. Lalu apa sih makna dari ledakan? Oke, ledakan sendiri itu dapat menggambarkan tentang emosi dari Jin sendiri, yang mana emosinya ini tidak stabil. Dan kalau seseorang itu tidak bisa mengendalikan emosinya, ini berarti bahwa mentalnya itu memang tidak stabil nih guys. Dan hal ini emang sering banget terjadi dengan beberapa orang. Aku yakin kalian yang menonton ini juga pasti berada dalam kondisi yang mana kalian ini tidak bisa mengontrol emosi kalian, bener nggak? Jadi emosi kalian itu kayak labil banget sih. Sekarang bahagia, nanti tiba-tiba sedih, habis itu marah. Itu berarti bahwa kalian di sini itu memiliki problem dengan mental kalian. Dan kalau kalian sudah punya problem dengan mental kalian itu harus berusaha untuk bagaimana menyembuhkannya. Karena kalau kalian biarkan itu terus berlarut dan juga berlarut, nanti penyakit mental kalian ini akan lebih parah lagi. Jadi mulai sekarang, kalian itu harus cari solusi bagaimana untuk mengatasi emosi yang tidak terkendali. Oke? Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, yakni mengenai jam pasir.
Jadi, dalam musik video film Out, kita diperlihatkan lagi dengan adegan Jin yang memegang jam pasir. Nah, pada video musik Fake Love juga terlihat Jin yang dengan susah payah melindungi sebuah box atau jam pasir ketika ledakan tersebut terjadi. Berbeda dengan adegan kali ini, karena ketika waktunya telah habis, Jin terlihat lebih tenang. Dengan wajah yang sendu, ia membiarkan waktu dalam jam pasir tersebut habis. Lalu, ledakan di ruangan pun terjadi. Seakan-akan Jin sudah terbiasa dengan keadaan tersebut. Dan untuk informasi saja, jam pasir itu juga menggambarkan tentang waktu, yang mana waktu itu terus berjalan dan juga berjalan, dan nantinya waktu itu juga akan habis nih guys. Dan selain itu, di saat waktunya sudah habis, itu juga dapat menandakan bahwa segala sesuatunya emang telah berakhir. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu mengenai bayangan. Adegan berikutnya adalah ketika Suga melakukan rapnya dengan latar tempat seperti gurun pasir, dan di belakang terlihat sebuah bingkai yang menyerupai cermin. Sesuai dengan lirik lagu tersebut, kau dalam imajinasiku, di hatiku, kau begitu nyata dalam hidup, seolah kau ada di sana, tapi saat kau mengulurkan tanganku, kau tiba-tiba lenyap. Pada tempat seperti padang pasir, kita akan merasakan sebuah fenomena fata morgana. Kita melihat sesuatu yang tidak nyata dan kerap berimajinasi. Bayangan J-Hope muncul di sisi lain, bingkai, juga merupakan sebuah khayalan. Karena sebenarnya mereka tidak bisa bersama. Sama halnya dengan Jin dan keenam anggota BTS lainnya yang terpisah di dua ruangan yang terlihat sama tapi berbeda. Karena mereka hanyalah bagian dari imajinasi semata. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang berikutnya, yaitu mengenai mesin waktu. Lagi-lagi, Jin menjadi tokoh penting dalam BTS Universe. Jin itu memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan waktu, yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan keenam anggota BTS. Hal ini digambarkan pada adegan setelah semuanya meledak. Jin membuka sebuah pintu, tapi tak ada jalan keluar. Terlihat begitu banyak pintu terbuka dengan jalan buntu yang sama. Ini menggambarkan begitu banyak Jin telah melakukan perjalanan waktu untuk membuat semuanya kembali bahagia di dalam jalan cerita. Dan bagian Jin tadi itu mengingatkan kita akan musik video dari TXT sendiri, yang mana di sana kita juga melihat bahwa Hyuning Kai itu seperti bisa melakukan perjalanan waktu gitu. Jadi nanti ada sebuah pintu, yang mana pintu ini akan membawanya kepada teman-temannya yang telah meninggal. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang berikutnya, yakni solastalgia. Adegan pembuka Jungkook yang berdiri di tengah ruangan ini punya makna yang begitu dalam nih guys. Jadi terlihat hampir semua properti tersebut telah ditutupi oleh kain putih, seperti rumah kosong yang telah lama ditinggali oleh penghuninya. Lalu Jungkook kembali dan melihat kenangannya pada masa lampau ketika bahagia bersama dengan member lainnya. Teori nostalgia ini punya makna sebuah perasaan sedih ketika melihat lingkungan pada masa lalumu telah berubah dan ketika kita tidak bisa melakukan apapun. Teori tersebut juga digambarkan dengan Jungkook yang berdiri sendirian di tengah ruangan kosong. Lalu nantinya dia melihat anggota lainnya berada di ruangan tersebut. Sebelum nantinya ia sadar dan melihat bahwa jam pasirnya telah habis dan pada akhirnya semuanya akan menghilang karena waktunya juga telah berakhir. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang berikutnya, yakni mengenai bagian dari V. Pada cerita Big Hit Universe, V menjadi tokoh lainnya yang punya peran penting dan keterikatan dengan Jin yang dapat melakukan perjalanan waktu. Pada cerita, V dapat mengetahui apa yang terjadi pada anggota lainnya melalui mimpi. Begitupun dengan Jin yang tersiksa karena melakukan perjalanan waktu berkali-kali. Eits, jangan lupa juga dengan apa yang terjadi pada musik video Fake Love. Di sana kita melihat bahwa V ini itu berada di sebuah ruangan, yang mana ruangannya ini juga kayak kosong gitu kan. Nanti di depan V ini ada sebuah pintu, dan di pintu itu ada tulisan Save Me. Jadi dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa Jin dan juga V itu memang memiliki keterikatan satu sama lain. Karena mereka ini dapat melakukan perjalanan waktu. Dan aku juga tidak tahu apakah perjalanan waktu dari V itu akan menyelamatkan Jin sendiri, karena di pintu tersebut ada tulisan Save Me. Dan pintu itu akan membawa kalian kemanapun kalian mau. Dan pada adegan terakhir, kita melihat bahwa V dan juga Jin itu berhadapan di dua ruangan yang berbeda. V juga mencoba untuk menolong Jin, menandakan bahwa Jin tidak berjuang sendirian. Dan seperti yang aku lansir dari Shindo News, di sini ada juga yang udah membuat teori. Jadi menurut pendapatnya, secara garis besar lagu ini menceritakan tentang seseorang yang tengah merindukan sesuatu, tapi ia ini tidak dapat melakukan apa-apa, hanya dapat merasakan kenangan yang tertinggal dalam kenangan hati dan imajinasinya. Karena mereka telah terpisah dalam waktu dan dimensi yang berbeda. Hampir semua adegan dalam video musik film Out itu berada di dalam ruangan. Hal tersebut menggambarkan tentang pandemi COVID-19, yang mana di saat pandemi COVID-19 terjadi, kita itu tidak bisa keluar. Bisa keluar, tapi harus mematuhi protokol-protokol yang ada. Dan kita juga tidak bisa bebas bertemu dengan orang lain ataupun berkumpul dalam sebuah keramaian. Dan banyak juga deh dari kalian yang kayaknya merindukan sekolah. Karena sudah lama banget nggak sekolah ya, dikarenakan adanya pandemi COVID-19.
Satu-satunya yang dapat membuat kita terhubung adalah melalui gambar atau film. Sesuai dengan judul lagunya, yaitu Film Out, adegan jin yang membuka pintu juga punya makna lain, yaitu keadaan dunia luar yang telah berubah dan tak lagi sama dengan kenangan yang kita miliki. Bahkan, banyak dari kita yang kehilangan orang-orang terdekat selama pandemi. Terlepas dari itu semua, lagu Film Out bertujuan untuk membuat para pendengarnya merasakan perasaan nyaman dan melakukan penyembuhan diri. Bahwa setelah begitu banyak hal sedih yang kita lalui, semuanya akan tetap baik-baik saja karena kita akan tetap bersama di dalam hati kita. Oke cinggu, tadi kita sudah mengupas berbagai macam makna tersembunyi di dalam musik video untuk Film Out. Dan tolong dicatat, pendapat-pendapat tadi itu bukan hanya pendapatku sendiri saja, tapi ada juga pendapat dari para ARMY yang aku ambil. Karena aku merasa bahwa pendapat kita di sini sama gitu loh guys. Dan buat yang mau nambahin lagi, mungkin ada scene-scene yang tidak aku jelaskan, bisa langsung komen di kolom komentar. Dan sekarang tidak hanya membahas tentang makna dalam musik videonya saja, aku akan ngajakin kalian juga untuk melihat bagaimana lirik lagu dari Film Out. Dan di sini liriknya udah aku translatekan ke dalam bahasa Indonesia, langsung aku bacain aja ya guys. Ini liriknya sumpah gila parah. Itu kata-katanya loh guys, sumpah bagus banget, keren, dan juga sangat puitis banget. Langsung aja aku bacain ya. Kamu dalam imajinasiku begitu jelas seolah-olah kamu ada di sana. Tapi aku mengulurkan tanganku dan kamu tiba-tiba menghilang dari semua kenangan yang tersimpan di hatiku. Aku mengumpulkan salah satu dari kamu, hubungkan mereka bersama-sama, menatap mereka yang diproyeksikan ke seberang ruangan. Aku merasakanmu dengan setiap semburan rasa sakit. Kerusakan terlalu jauh, hilang, tidak menyerap cahaya atau air, menyegel hatiku yang terluka dengan sumpah tanpa akar dan tak berdaun. Dua kacamata ditempatkan berdampingan. Peran mereka tidak pernah terpenuhi. Sama seperti semula. Sejak terakhir kau menyentuhnya dari semua kenangan yang tersimpan di hatiku. Aku mengumpulkan salah satu dari kalian, menghubungkannya bersama, menatap mereka yang diproyeksikan ke seberang ruangan. Aku merasa Anda dengan setiap ledakan rasa sakit tidak harus benar, hanya ingin Anda tetap baik hati, selalu tersenyum. Tetapi, jika air mata dapat diukur, butuh waktu lama. Tetapi, saya hampir tidak berhasil di sisi Anda dan menemukanmu dari semua kenangan di dalam hatiku. Aku mengumpulkan kalian semua, menghubungkan mereka bersama-sama, menatap mereka yang diproyeksikan ke seberang ruangan. Aku tertidur bersamamu dengan jelas di pelukanku. Kata-kata yang kau bisikan, resonansinya berkeliaran tanpa tujuan di sekitar ruangan. Selama itu berlangsung, dalam imajinasi saya, Anda begitu jelas di sana. Tapi saya mengulurkan tangan saya, dan Anda pun tiba-tiba menghilang. Oke cinggu, tadi kita sudah melihat bagaimana liriknya. Liriknya sangat puitis banget dan juga sangat dalam. Dan aku yakin banyak yang baper dengan lirik lagu dari Film Out. Jujur, aku juga baper dengan liriknya, karena liriknya ini juga sedih banget. Lalu, lirik dari Film Out ini menceritakan tentang apa sih? Jadi lirik Film Out sendiri itu menjelaskan bagaimana BTS di sini kayak mengenang something. Mengenang bagaimana mereka bersama dengan someone di masa lampau. Dan sekarang, dia bersama dengan orang tersebut itu tidak bisa bersama-sama kembali. Mengapa mereka tidak bersama? Karena mereka di sini telah terpisahkan. Lalu apa sih yang memisahkan mereka? Aku juga tidak tahu mengenai hal tersebut, karena yang memisahkan kita dengan someone itu kan banyak lagi. Ada yang dipisahkan oleh jarak, ada yang dipisahkan oleh mimpi, ada yang dipisahkan oleh maut. Intinya banyak banget. Dan dikarenakan mereka di sini telah berpisah, mereka itu kayak sulit banget untuk menjangkau satu sama lain, dan itu ngebuat mereka bersedih. Tapi, tolong dicatat, meskipun kita itu bersedih karena kita tidak bisa bersama lagi dengannya, di sini kita itu punya memori atau kenangan. Kenangan yang akan kita gunakan di saat kita merindukan orang tersebut. Di saat kalian memiliki kenangan tersebut, rasa rindu kalian terhadap orang tersebut pasti nantinya akan terobati. Benar nggak guys? Tapi sayangnya, meskipun kita dapat melihat dia dalam imajinasi kita, di sini kita itu tidak bisa meraihnya kembali. Kita itu tidak bisa bersama dengan mereka kembali. Hanya satu hal yang dapat kita lakukan adalah mengenang mereka di dalam ingatan kita. Itu saja. Sedangkan untuk bersama-sama kembali atau memutar waktu untuk bersama dengan mereka kembali, itu tidak bisa. Sekian aja ya untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi. Silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다. Goodbye.